Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Saleh-salehah yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saleh-salehah yang Bapak banggakan, ya. Alhamdulillah, mungkin kita beberapa hari lagi kita akan menyambut hari kebahagiaan atau juga hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Tetapi pada intinya, ya, Idul Fitri ini bukan berarti kita menyambutnya dengan membeli baju yang bagus atau juga membeli makanan yang banyak. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, kata beliau, laisal id liman labisal jadid lakinal id liman ta'atuhu tajid. Lebaran itu bukanlah bagi orang yang memakai baju yang bagus, tetapi bagi orang yang meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak harapkan saleh-salehah setelah bulan Ramadan ini bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Baik saleh-salehah yang Bapak cintai, insya Allah dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang sholat Idul Fitri. Apa itu sholat Idul Fitri? Kemudian tata caranya sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian ketika melaksanakannya, dan setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Baik saleh-salehah yang Bapak banggakan, untuk lebih jelasnya, ya, mari tolong diperhatikan, ya. Yang pertama, sholat Idul Fitri adalah sholat sunat 2 rakaat yang dilaksanakan saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, yaitu bertepatan pada tanggal 1 Syawal. Bagaimana hukumnya sholat Idul Fitri itu? Nah, menurut ulama Imam Syafi'i, hukum melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri ini adalah hukumnya sunat mu'akkad, yaitu sunat yang dikukuhkan atau juga sunat yang dianjurkan. Dan kapan pelaksanaannya? Yaitu mabaina tulu'i syamsi ila zawaliha, yaitu dimulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, dan lebih utamanya yaitu ketika matahari sudah beranjak tinggi kurang lebih dalam 1 tombak. Kalau dihitungan waktu, ya, kurang lebih dari mulai terbitnya itu 15 menit, ya. Kalau zawal itu tergelincir waktunya yaitu kurang lebih 10 menit sebelum melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, hal-hal yang sunat yang harus kita laksanakan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, diantaranya yang pertama, kita disunatkan harus membaca takbir sebanyak mungkin. Dari kapan mulainya? Yaitu dari min ghurubi syamsi, yaitu dari terbenamnya matahari hingga seorang imam ingin melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, di sana kita harus memperbanyak bacaan takbir, sebagaimana bacaan takbirnya yang telah Bapak sampaikan tadi di mukadimah. Itu diantaranya. Yang kedua, kita itu dianjurkan atau juga disunatkan untuk mandi besar, ya. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, nah itu disunatkan kita harus mandi besar. Bagaimana niatnya? Niatnya tentunya dalam hati, tetapi untuk lafadznya yaitu disunatkan seperti ini. Bapak contohkan, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ghusla li sholati Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Niat aku mandi besar karena ingin melaksanakan sholat Idul Fitri sunat karena Allah Ta'ala. Itu diantaranya. Yang ketiga,
kita disunatkan untuk memotong kuku ya. Kalau kukunya panjang, kita potong supaya lebih bersih lagi. Yang keempat, disunatkan kita memakai pakaian yang bersih ya, yang rapi, yang bersih. Bukan berarti kita itu harus memakai pakaian yang bagus, yang baru, tetapi kita harus memakai pakaian yang bersih, rapi, tentunya harus suci. Dan juga jangan lupa kita harus memakai wangi-wangian, itu disunatkan. Dan yang selanjutnya, kita disunatkan untuk makan terlebih dahulu ketika kita ingin melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Adha kita tidak dianjurkan. Nah, Ustadz, makanannya apa? Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama atau juga oleh Rasulullah, itu disunatkan makan korma kalau ada kormanya ya, makannya tentunya dengan witir atau juga dengan ganjil. Dan yang selanjutnya, hal-hal yang disunatkan kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu kita harus menggunakan jalan yang berbeda kalau kita pergi ke masjid. Tentunya kalau kita pertama kali berangkat ke masjid itu ya harus menggunakan jalan rutenya agak jauh ya, harus menggunakan rute yang agak jauh. Nanti kalau pulang, nah jalan yang berbeda, kalau memungkinkan jalannya yang berbeda ya, jalan yang lebih dekat. Itu ya dianjurkan, disunatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, bagaimana tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri itu? Sebenarnya soleh-solehah melaksanakan sholat Idul Fitri itu sama seperti halnya kita melaksanakan sholat fardu seperti sholat fardu biasa, atau juga sama seperti halnya melaksanakan sholat Jumat. Cuma ada hal-hal yang agak berbeda. Di antaranya tentunya yang pertama perbedaannya yaitu di niat ya. Niatnya beda dengan sholat yang biasa. Niatnya talafuznya sunat ya, untuk mengucapkannya Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan. Kalau kita menjadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat Idul Fitri 2 rakaat menghadap ke kiblat sebagai makmum sunnah karena Allah Ta'ala ya, itu saja niatnya cukup. Itu yang pertama niat. Yang kedua, nah hal-hal yang berbeda dengan sholat yang biasa. Kalau biasanya kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu setelah takbiratul ihram, setelah doa iftitah kita langsung membaca surat yang lain. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini, setelah kita membaca doa iftitah, kita disunatkan membaca takbir sebanyak 7 kali ya. Dan jadi di rakaat yang pertama itu selain daripada takbiratul ihram, kita disunatkan membaca takbir 7 kali. Nah, di sela-sela takbir tersebut kita disunatkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan juga di rakaat kedua kita disunatkan setelah takbir intikal atau juga takbir qiyam, kita disunatkan untuk membaca takbir membaca takbir 5 kali. Dan sama seperti di rakaat pertama, di sela-sela takbir itu kita disunatkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan perbedaan yang ketiga, soleh-soleha yang Bapak cintai ya, kalau biasanya kita melaksanakan sholat Jumat itu kita mendengarkan khutbah dulu. Kalau di sholat Idul Fitri ini kita melaksanakan sholat, baru setelah itu kita jangan dulu bergegas pulang, tetapi kita harus mendengarkan khutbah sang khatib ya. Dan juga ketika kita membacakan suratnya ya, di rakaat pertama kita disunatkan untuk membaca surat
al-a'la atau juga sabbihisma rabbikal a'la, dan di rakaat kedua kita juga disunatkan untuk membaca surat al-ghasyiyah atau juga hal ataka hadithul ghasyiyah. Adapun soleh-soleha misalkan belum hafal, silahkan mau baca surat apa saja ya. Yang keempat yang harus kita laksanakan setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, diantaranya yaitu kita disunatkan untuk bermusafahah atau juga bermaaf-maafan. Tentunya soleh-soleha kita harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, hal yang perlu kita laksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, kita pulang menggunakan jalur yang berbeda, tentunya dengan jarak yang lebih dekat. Ya, itu saja soleh-soleha hal-hal yang perlu kita laksanakan, baik kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, ketika atau juga setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Baik soleh-soleha yang Bapak cintai, untuk lebih jelasnya silahkan soleh-soleha saksikan tayangan kaifiat atau juga sholat Idul Fitri berikut ini. Baik, ananda soleh-soleha semuanya, ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, maka yang paling kita harus perhatikan yang pertama adalah niatnya. Niat sholat Idul Fitri adalah usolli sunnatal li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan, kalau jadi makmum makmuman, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Niat saya sholat Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum atau sebagai imam, sunat karena Allah. Kemudian takbir pertama, di rakaat pertama kita takbir sebanyak 7 kali ya. Nah, kalau misalkan kita jadi makmum ikutin imam, dan di sela-sela takbir antara takbir 1 dan takbir yang kedua itu kita disunahkan membaca tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, itu dibacanya di sela-sela takbir. Setelah itu nanti imam membaca Fatihah, kita mendengarkan. Setelah itu ketika imam membaca surah Al-A'la atau membaca surah, nah kita membaca Fatihah kalau kita jadi makmum ya. Setelah itu bacaannya sama ya, mulai dari bacaan Allahu Akbar kabiro, bacaan Fatihahnya sama, kemudian nanti ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali sama, seperti salat seperti biasa. Kemudian nanti i'tidal sami Allahu liman hamidah, membaca rabbana lakal hamdu dan sebagainya, itu sama ya, ananda saleh-saleh semuanya. Kemudian ananda saleh-saleha setelah ruku, i'tidal, kemudian sujud, bacaannya sebagaimana yang sudah diajarkan oleh ustaz-ustazah semua ya, sudah diajarkan. Kemudian nanti duduk di antara 2 sujud membaca Rabbighfirli, kemudian sujud kembali dan bangkit dari sujud ya ke rakaat kedua. Di sana ananda juga disunahkan mengangkat tangan kembali atau membaca takbir selama sebanyak 5 kali, dan bacaannya sama seperti di rakaat yang pertama, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian nanti mendengarkan Fatihah yang dibaca oleh imam, kemudian kita membaca Fatihah. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud, dan terakhir at-tahiyat ya, tahiyat. Sama bacaannya seperti sholat seperti biasa. Nanti ketika sudah salam baru mendengarkan khutbah dari khotib ya. Jadi setelah sholat selesai, imam membaca salam, kita membaca salam, maka jangan beranjak dulu, tetapi kita mendengarkan khutbah dari khotib ya. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Alhamdulillah soleh-soleha,
Barusan kita telah bersama-sama mempelajari tentang kaifiat sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan semoga bermanfaat bagi soleh-soleha, dan juga Bapak berharap soleh-soleha bisa mengerjakan sholat Idul Fitri nanti di hari raya Lebaran dengan khusyuk dan khidmat. Akhir kata, Bapak mewakili Sivitas Keluarga Besar SD IT Atawajun, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.